Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Rifan, mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Di sini saya akan menjelaskan apa sih peran pemerintah sebagai juru bicara yang diharapkan bisa memberikan keterangan bagi masyarakat mengenai COVID-19 di Indonesia saat ini. Dan sudahkah pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dengan tepat sasaran? Adakah hambatan komunikasi massa dalam penyampaian pesan pemerintah kepada masyarakat? Jadi, dalam soal pertama ini, terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama ada analisis dan tugas pemerintah apakah sudah berhasil dan tepat sasaran. Dan yang terakhir, hambatan komunikasi massa. Nah, di sini saya akan menjawab yang pertama, yaitu peran pemerintah sebagai juru bicara beserta gugus tugas nasional memberikan keterangan mengenai pandemi ini dengan mengedepankan protokol kesehatan dalam percepatan penanganan virus corona dengan adanya sinergi sebagai media massa yang berperan sebagai penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat. Sehingga peran media massa diharapkan berujung pada perubahan perilaku masyarakat dalam menyikapi pandemi ini. Poin yang kedua yaitu ada tugas pemerintah. Apakah sudah berhasil dan tepat sasaran? Bisa dikatakan sudah berhasil dan tepat sasaran. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya perubahan sikap dan perilaku serta kebiasaan masyarakat yang dulunya mengabaikan kesehatan, kini masyarakat sudah peduli terhadap kesehatan, seperti yang menjaga kesehatan dengan sering mencuci tangan, terutama sebelum makan, mengganti pakaian setelah pulang kerja, dan kebiasaan baru untuk selalu pakai masker saat keluar rumah. Nah, yang kedua yaitu bagaimana pers atau media massa bekerja di saat pandemi. Ini ada kaitannya dengan mengambil keterangan dari data pemerintah mengenai pandemi, apakah semua keterangan yang diberikan oleh pemerintah sudah benar dan memenuhi standar pemberitaan. Minimal media massa menyajikan data terbaik dan terlengkap, bukan meluluh dari sisi pemerintah. Nah, menurut saya di sini, pada saat pandemi, pers atau media massa bekerja dengan mengambil data dari keterangan pemerintah mengenai pandemi ini adalah dengan mengkritikulasi informasi yang penting dan menyampaikan apa saja yang mendesak untuk diketahui dan dilakukan dalam waktu tertentu untuk membantu publik bergerak maju melawan krisis informasi pada saat pandemi ini. Mengingat bahwa selama ini kecemasan atau ketakutan dapat membuat lebih sulit bagi orang untuk memproses dan menafsirkan informasi dibandingkan situasi saat normal. Soal yang ketiga yaitu, sepanjang pandemi ini apakah pemerintah sudah menerapkan etika komunikasi di mana di dalamnya terdapat empati? Nah, menurut saya, etika memang tidak bisa dilepaskan dari setiap aktivitas manusia termasuk pada saat berkomunikasi. Sepanjang pandemi ini, pemerintah telah menerapkan etika berkomunikasi seperti adanya rasa hormat, saling menghargai, keterbukaan sikap, dan empati. Empati dan saling menghargai memudahkan komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan sesuai kondisi, termasuk pada saat pandemi ini. Empati dalam situasi krisis saat ini sangatlah penting untuk mengetahui kondisi komunikan sebelum komunikasi. Dengan demikian, pesan dapat disampaikan tanpa ada halangan psikologis atau penolakan penerima. Soal yang keempat, tentang bagaimana bentuk komunikasi massa yang dijalankan media massa sepanjang pandemi ini, Dewan Pers telah menghimbau seluruh media massa untuk memperhatikan kode etik dalam komunikasi massa melalui peliputan kasus COVID-19 dalam pemberitaan sepanjang pandemi ini. Media memiliki fungsi sebagai menyampaikan
informasi pendidikan, dan juga sosial kontrol, sehingga bentuk etika komunikasi massa yang dijalankan media bukan lagi saran komunikasi antar pribadi, tapi bisa menjadi saluran komunikasi massa dan bermanfaat untuk media sosial menyampaikan pesan kepada khalayak. Harus dilakukan dengan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memicu terjadinya hoax. Nah, yang terakhir yaitu tentang kesimpulan dari keseluruhan soal tadi yang sudah saya sampaikan. Menurut pendapat saya pribadi, kesimpulannya adalah dengan adanya wabah virus corona, masyarakat telah mengubah kebiasaan serta perilakunya. Peran pemerintah dan masyarakat sangat berkaitan erat dan tidak terlepas dari adanya media massa yang ada untuk mengartikulasikan informasi yang paling penting dan menyampaikan yang mendesak untuk diketahui untuk membantu publik bergerak maju melawan krisis informasi yang terjadi pada saat ini. Serta kita semua diharapkan memiliki rasa empati terhadap satu sama lain. Sekian penjelasan video tentang komunikasi massa kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.